Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan kening suka bersujud dan lidah suka membaca zikir, namun kita seringkali merasa gelisah? Kita sholat, tapi pikiran kita masih melayang ke urusan dunia. Kita baca Al-Quran, tapi tak tahu apa arti yang ada di dalamnya. Salawat serta salam panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di sini aku akan mengingatkan tentang hati yang bersih, ibadah yang tenang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa hal itu terjadi? Jawabannya seringkali terletak pada kondisi hati. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan hati dan kualitas ibadah ibarat sebuah wadah. Jika wadahnya kotor dan penuh dengan sampah, maka air yang bersih jika dituangkan akan terlihat keruh. Begitu pula ibadah kita. Hati yang dipenuhi dengan penyakit seperti iri dengki, sombong, dendam, itu adalah hati yang berisik. Suara ego kita lebih kencang daripada suara iman kita. Inilah yang menyebabkan ibadah terasa hambar dan hanya menjadi rutinitas fisik belaka. Sebaliknya, hati yang bersih atau yang disebut juga qalbun salim adalah hati yang tenang. Ketika hati bersih, seorang hamba akan merasakan khusyuan, kenikmatan, dan keikhlasan. Khusyuan yang berarti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sholatnya tidak terburu-buru. Kenikmatan, merasa rindu untuk berinteraksi dengan Allah melalui zikir dan doa. Keikhlasan, tidak lagi mengharapkan pujian manusia sehingga beban di pundak terasa lebih ringan. Bagaimana cara menjaga kebersihan hati agar ibadah kita tenang? Dan ada tiga langkah sederhana yang bisa kita upayakan. Yang pertama itu banyak istighfar. Istighfar bukan sekedar lisan, tapi upaya untuk menghapus noda-noda akibat dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. Yang kedua, memperbaiki niat. Pastikan setiap amal yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk terlihat soleh di mata yang lain. Yang ketiga, memaafkan sesama. Jangan biarkan hati kebencian kepada orang lain mengendap di dalam hati. Dendam adalah beban yang paling berat dibawa saat kita ingin bersujud. Jamaah sekalian, pernahkah kita sadari bahwa Allah tidak hanya melihat gerak sholat kita atau beberapa harta yang kita sedekahkan? Allah melihat apa yang ada di dalam diri kita. Semoga Allah senantiasa menyucikan hati kita sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan ketenangan dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.